Halo guys, balik lagi di sini gua AA Wirya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, murah rezeki dan selalu pada perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi dalam video kali ini kita ingin membahas bagaimana cara mengoperasikan mobil Toyota Camry. Dan sekarang kita sedang berada di dalam mobil Toyota Camry ya. Dan cara mengemudikannya itu untuk di bagian kuncinya dia seperti ini ya. Jadi dia masih menggunakan kunci lipat. Dan di sini ada tombol lock, membuka pintu bagasi belakang dan juga unlocknya. Dan untuk menghidupkan mobil ini, maka kita perlu untuk memasukkan kuncinya ya. Jadi sama seperti mobil pada umumnya. Oke, kita nyalakan mesinnya dulu, sekalian kita mau angetin mobilnya. Nah, jadi kita injak aja pedal remnya. Nah, seperti ini. Ketika mesinnya menyala, maka di tampilan MID-nya itu benar-benar keren banget. Dan juga mobil ini mayoritas dia berwarna biru ya. Dan pada video sebelumnya sebenarnya gue sudah pernah membahas bagaimana cara mengoperasikan mobil Honda Civic, Honda CR-V, Mercedes-Benz, kemudian Lexus, Range Rover, Chrysler, dan yang lainnya. Ada Mini Cooper juga. Pasti teman-teman banyak yang kepo, teman-teman bisa cek di video gue yang sebelumnya. Dan sekarang memang kita spesial untuk membahas mobil Jepang yaitu Toyota Camry. Nah, jadi ini adalah mobil Toyota Camry yang tahun 2015 ya. Jadi mobil ini banyak sekali digunakan sebagai mobil pejabat, kemudian juga mobil-mobil rektor, mobil kepala sekolah, ini banyak banget. Pasti teman-teman yang masih sekolah dan juga masih kuliah pasti pernah aja melihat mobil ini di gedung rektorat atau di gedung pejabat-pejabat seperti itu. Karena memang mobil ini mewah sekali dan sebenarnya mobil ini sudah pernah gua review. Untuk teman-teman yang belum tahu seperti apa mobil ini bisa cek di video gua yang sebelumnya atau teman-teman bisa lihat di cuplikan yang satu ini. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan seperti apa mobil Toyota Camry yang tahun 2015 ini? Oke, jadi langsung aja kita lanjut bagaimana cara mengoperasikannya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian inti dari video ini yaitu bagaimana cara mengoperasikan mobil Toyota Camry. Nah, jadi ini adalah mobil Toyota Camry ya yang tahun 2015 dan ini banyak sekali digunakan oleh para pejabat dan juga orang-orang penting. Dan yang pertama kita bahas dulu di bagian setirnya. Nah, di sini sebenarnya setirnya bisa diubah ya untuk posisinya. Jadi tuasnya itu ada di bagian bawah sini. Oke, di sini kita tinggal tarik saja. Dan ini setirnya bisa tilt dan juga bisa teleskopik. Jadi ini benar-benar fleksibel banget untuk di bagian setirnya, mantap sekali ya. Seperti mobil pada umumnya dan juga ini fiturnya tentu keren karena kita bisa menyesuaikan posisi mengemudi kita. Kemudian kalau kita lihat juga di sini dia ada tombol untuk pengaturan di head unitnya. Jadi ini untuk audio kontrolnya ya. Dan di sini ini tidak ada sangkut pautnya dengan cara menggerakkan mobil ini, jadi dia fokus untuk di bagian head unitnya saja. Oke. Kemudian kalau kita cek juga di sini dia tidak ada cruise control ya. Nah, di sini tidak ada cruise control dan ini adalah tombol untuk mengoperasikan di bagian MID-nya. Oke, dari sini untuk nyetel itu ada layar dengan bentang layar 3 inch nih. Jadi untuk di MID-nya di sini dia ada indikator untuk RPM, kemudian di sini untuk suhu, di sini ada layar kecil nih, ada suhu di bagian luar, posisi tuas transmisi. Di sini dia ada rata-rata kecepatan ya, kemudian di sini konsumsi bahan bakar dan juga odometer. Di sini dia ada untuk kecepatannya dan juga indikator untuk bensinnya sisa berapa, kemudian di sini ada jok untuk sabuk pengaman dan di sini ada untuk parking brake-nya. Kemudian untuk menyalakan mobil ini seperti yang sudah gue jelaskan di awal, maka kita harus memasukkan kuncinya dulu ya. Di sini ada lubang kuncinya dan di sini indikator untuk radarnya. Jadi untuk sensor parkirnya sebenarnya tidak ada hal yang banyak perbedaan dari mobil ini, sebenarnya sama saja caranya seperti mobil pada umumnya. Namun karena dia Toyota, maka untuk di bagian tuas transmisinya ini ada sedikit keunikan di bagian Toyota. Nah, mungkin teman-teman juga tidak melihat di sini di mana sih sebenarnya posisi dari parking brake-nya itu. Jadi parking brake-nya itu ada di bagian kaki, teman-teman. Nah, ini sama seperti mobil Kia gua ya.
Nah, jadi di sini dia ada parking brake nih di bagian kaki. Mohon maaf ya kalau gua jelaskannya pakai kaki. Di sana ada pushnya. Jadi kalau kita ingin menonaktifkan, kita injak dulu ya remnya untuk jaga-jaga saja. Nah, di sini kita tinggal injak saja. Nah, maka dia otomatis akan terbuka, dan kalau kita ingin mengunci, kita tinggal dorong saja. Nah, jadi caranya itu sebenarnya sama aja seperti parking brake yang ada di tangan. Dan sekarang kita akan jelaskan bagaimana cara mengoperasikan mobil ini. Nah, jadi sini dia ciri khas dari mobil Toyota, yaitu dia menggunakan transmisi matic yang L seperti ini ya. Jadi kita perlu belok-belokin sedikit. Jadi ini sama seperti Lexus, kemudian juga seperti Toyota Fortuner, kemudian Yaris, dan pokoknya mobil-mobil Toyota dia seperti ini untuk tuas transmisinya. Nah, cara mengoperasikannya bagaimana sih Bang? Tetap saja kita harus menginjak pedal remnya dulu untuk jaga-jaga. Kemudian di sini dia tidak ada tombol apa-apa ya. Kita tinggal geser saja. Kalau ingin pindahkan ke R, kita bawa ke sini sedikit. Nah, kemudian kita bawa ke belakang. Seperti ini, oke. Maka dia akan pindah ke bagian R. Kemudian kalau kita ingin pindahkan ke N, kita tinggal bawa ke bawah. Maka dia akan pindah ke bagian N. Oke, dan di sini dia akan pindah juga nih posisi tuas transmisinya ke bagian N. Dan juga untuk memindahkan ke bagian D, kita tinggal bawa ke bawah aja. Ini dia di bagian D ya. Dan juga di sini teman-teman bisa lihat di sini ada S. S ini untuk menambah akselerasi, atau kalau kita bisa bilang sih mode sport gitu ya. Dan di sini mobilnya bisa dipindahkan seperti layaknya mobil manual, tapi tentunya tanpa kopling. Jadi benar-benar fiturnya tuh sudah lazim banget di mobil-mobil matic kekinian. Dan caranya bagaimana sih Bang? Caranya itu sama aja sebenarnya, kita tinggal pindahkan ke bagian kanan. Nah, seperti ini. Dan di sini kan ada plus, ada min. Nah, fungsinya itu kalau plus kita untuk menambah gigi, maka di sini dia akan pindah ya S5. Kemudian untuk menurunkan gigi kita pindah ke bagian bawah sini. Maka dia ada S4, kemudian S3, S2, S1. Kemudian untuk menambahkan gigi lagi kita bisa pindahkan ke S2. Nah, ini sebenarnya caranya tuh unik banget. Dan kalau kita ingin pindahkan ke D biasa, caranya sama saja, kita pindahkan ke bagian kiri. Nah, ini dia yang gua bilang tadi. Jadi mobil Toyota itu untuk tuas transmisinya itu caranya itu dia unik banget ya di sini. Dan untuk memindahkan ke P bagaimana sih Bang? Seperti ini. Nah, dia tuh menggunakan transmisi yang bentuknya L seperti ini. Kemudian kalau kita ingin pindahkan ke D, kita tinggal tarik saja seperti ini. Nah, jadi ini pindah ke D. Dan ini adalah salah satu tuas transmisi yang paling unik ya menurut gua. Oke, jadi dia tuh bentuknya mewah banget, klasik tentunya, karena memang di mobil zaman sekarang itu sudah menggunakan yang ke depan atau ke bagian belakang. Dan di sini dia sebenarnya ada power outlet, kemudian juga di sini ada USB. Dan bagusnya mobil ini sudah dilengkapi dengan wireless charging. Jadi kalau HP teman-teman sudah support wireless charging, bisa banget nih di sini. Dan juga untuk di pengaturan AC, dia tuh di sini ya. Ini untuk tombol lampu hazard nih seperti biasa. Kemudian juga di sini untuk temperatur, ini pengaturan AC-nya. Dan untuk di bagian tuas pengaturan wipernya sama seperti mobil Jepang pada umumnya, karena memang Toyota ini adalah mobil Jepang ya. Di sini dia juga ada untuk pengaturan sin dan juga lampu. Dan untuk teman-teman yang tadi mungkin tidak melihat di mana sih posisi untuk memindahkan tilt dan juga teleskopik, jadi dia tuh ada di bagian bawah sini. Nah, ini kita tinggal bawa tarik aja ke bawah. Maka kita bisa langsung mindahkan setirnya ke atas, ke bawah, ke depan, dan juga ke bagian belakang. Nah, ini benar-benar fiturnya tuh cantik sekali ya, benar-benar sudah kekinian banget, futuristik sekali karena kita bisa mengatur setirnya secara fleksibel. Oke, dan ini benar-benar mobilnya tuh mewah banget. Di sini banyak sekali digunakan oleh para pejabat. Dan untuk di bagian head unitnya ini, dia itu menampilkan informasi untuk di bagian mobil Camry-nya ya. Di sini ada Toyota Movie, ada tag Toyota juga nih. Di sini dia sudah touchscreen semua, jadi sudah kekinian banget. Dan ini bisa navigasinya dan juga bisa telepon. Jadi di sini bisa dihubungkan juga ya di bagian setirnya ini. Ini bisa naik turunkan volume dan untuk mengubah channelnya. Ini benar-benar mobilnya itu keren banget, unik sekali, dan juga tentunya mewah banget. Dan ini kalau kita mau mengembalikan, kita tinggal klik ini. Atau kita klik yang menu, atau kalau kita mau pindah lagi ke navigasi tinggal tekan aja tombolnya. Ini benar-benar keren banget mobil ini teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan bagaimana cara untuk mengoperasikan mobil Toyota Camry? Mohon maaf banget kalau masih banyak kekurangan, dan terima kasih sekali kepada teman-teman yang selalu stay tune untuk menonton channel gua. Oke, jadi sampai sini dulu teman-teman video gua kali ini. Jangan lupa like, di subscribe, dan komen serta share ke teman-teman kalian. Dan nantikan video gua selanjutnya karena masih banyak mobil yang akan gua bahas. Dan sampai jumpa. Bye.